Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan melakukan perjalanan ke Cilacap. Nah, kita start dari 13 Koto Kampar sebetulnya tadi, tapi kita belum dapat solar, belum dapat bahan bakar ya. Jadi kita nyari pom bensin dulu. Dan alhamdulillah di sini ada teman-teman. Sekaligus saya mau review harga BBM di sini ya. Jadi Dexlite 14.800. Lalu Pertamina Dex belum tersedia. Nah, kalau di Pulau Jawa itu terakhir saya beli Dex itu 13.500 teman-teman. Jadi harganya cukup berbeda ya. Nah, oke. Jadi kita akan melakukan perjalanan menuju Cilacap. Jadi supaya gampang kita hitungnya, kita akan penuhkan dulu BBM-nya. Baru nanti kita akan hitung berapa total habis atau berapa total menghabiskan bahan bakar dari Riau ini, dari Pekanbaru menuju ke Cilacap, Kecamatan Kroya teman-teman. Jadi kita nanti akan hitung kilometernya mulai dari SPBU yang ini ya, SPBU Sungai Pinang. Ini jaraknya nggak begitu jauh dari gerbang tol Sungai Pinang. Nanti kita akan singgah dulu sebentar di Pekanbaru, baru kita lanjutkan perjalanan ke Cilacap. Berapa nanti habis konsumsi bahan bakarnya sih teman-teman, akan saya kasih hitungannya di akhir video ini teman-teman ya. Oke, mantap. Baik teman-teman, setelah kita isi full bahan bakar dan kita sudah singgah tadi di tempat saudara kita di kota Pekanbaru, saatnya kita melanjutkan perjalanan teman-teman. Untuk perjalanan kali ini mobil kita diisi oleh 5 orang dewasa serta barang bawaan yang cukup banyak, sehingga mungkin kalau dihitung ini seperti atau beratnya sama dengan kita isi full 7 penumpang. Oleh sebab itu nanti teman-teman akan saya kasih gambaran berapa kemudian total kita menghabiskan bahan bakar dari Riau ke Cilacap teman-teman. Dan sekaligus juga bersama dengan video ini nanti saya kasih info bagaimana suasana perjalanan, kondisi lalu lintas dan sebagainya begitu ya teman-teman. Oleh karena itu ikutin terus video kita teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, kita berangkat dari pusat kota Pekanbaru tadi sekitar pukul 23 lewat, hampir jam 12 malam, dan suasana lalu lintas atau kondisi lalu lintas terbilang masih cukup ramai dan didominasi oleh truk-truk besar seperti yang ada di depan kita kali ini teman-teman. Tetapi satu hal yang menarik bahwa di jalan lintas Pekanbaru atau Riau arah ke Jambi ini jalanannya so far cukup bagus teman-teman ya. Jadi tidak ada jalan-jalan rusak yang berarti. Jadi kita bisa memacu kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sejauh ini kita jalan dengan kecepatan di kisaran 60 sampai ke 90 km per jam, dan sekali lagi jalannya cukup bagus ya, otomatis kita akan bisa memacu kendaraan kita dengan baik begitu teman-teman. Tapi kita juga harus didukung dengan penerangan yang baik supaya kita bisa tidak ragu untuk kemudian melakukan manuver dan juga pada saat menyalip. Begitu kira-kira teman-teman.
Oke teman-teman, sebelum memasuki kota apa nih namanya? Sebelum ini lewat ini kita masuk di daerah Pangkalan Kuras teman-teman. Ini ada jalan yang rusak masih ditimbun. Nampaknya ini adalah bekas banjir ya teman-teman karena cukup rendah posisi jalannya. Namun pada saat kita buat video ini jalannya sedang ditimbun. Jadi mungkin ini adalah langkah antisipasi untuk menghindari banjir atau meminimalisir banjir teman-teman. Nah di sini kita nggak bisa memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi karena seperti yang teman-teman lihat ini jalannya masih timbunan baru, masih tanah nih. Untungnya nggak hujan nih, kalau hujan pasti becek sekali teman-teman. Jadi tetap hati-hati. Jam 1:31 tanggal 9 Maret. Kita baru sampai di Pasar Dundungan. Ini masih di Riau teman-teman ya. Ini lewat Pelalawan, Pangkalan Kuras teman-teman ya. Ini daerah Pangkalan Kuras teman-teman. Ini lagi mampir dulu di Alfamart beli cemilan biar nggak ngantuk. Oh jalanannya banyak lubang tadi teman-teman ya, di sepanjang jalan apa tadi itu yang jalannya banyak turunan Cilukba itu. Nah tadi kita juga banyak ketemu dengan mobil-mobil plat Jawa, Jakarta, Bandung dan sekitarnya tadi lintas di arah sini juga, satu arah tadi, cuman kita nggak kenal jadi ya kita lewat-lewat aja. Tapi senang sih teman-teman kalau ketemu mobil searah yang platnya kurang lebih sama, entah itu Jakarta maupun ke Bandung itu ya, mungkin kita sama-sama arah ke Jakarta juga, jadi rasanya happy gitu teman-teman. So far jalanannya banyak yang mulus, lubang hanya beberapa kayak gitu. Dalam katra-katrane kayaknya gue dalam gerak-gerik kayak iki. Oh, sing rumah makan ya. Tapi naik mobilnya di Sidem sumuk banget gun. Kemeringat. Ngap, maksudnya ngap, orang nyaman. Kacanya enggak yuk. Kacanya dibuka kayak kena bok dicomot. Wong ngapain nek bangsane. Terus huruf nyoba tapi kadang anggar gue selimutan ya gue. Selimut waduh koper kabeh. Paling sebengi-bengi anggar gue paling tong solar ukur 5 liter paling orangan nih. Wis nyaman tuh. Ya teman-teman, kita sudah mulai bergerak menuju ke arah Jambi dan sejauh ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hanya ada beberapa jalan yang rusak dan itu pun sedang dalam perbaikan. Mungkin pada saat video ini tayang itu jalanan sudah beres ya teman-teman, karena kita berangkat dari Sungai Pinang, Pekanbaru itu pada tanggal 8 Maret 2026. Kita berangkat malam hari dan kita singgah dulu di Pekanbaru, dan kita berangkat dari Pekanbaru itu hampir jam 12 malam. Jadi kita ambil perjalanan malam karena estimasinya biar nanti pada saat kita masuk di Jambi itu kita dapat waktu di pagi hari. Dan kemarin pada saat kita berangkat kan kita tahu tuh bahwa di Jambi banyak jalan yang rusak, sehingga lebih baik kita lewati di siang hari karena lubangnya akan lebih terlihat dan kita bisa terhindar dari nabrak-nabrakin lubang begitu teman-teman. Jadi ini bisa jadi referensi. Kita juga harus tahu buat jalan-jalan yang akan kita lalui di mana yang titik-titik rusaknya, sebab kalau melewatin jalan rusak malam-malam tuh kayaknya kaget gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih seneng lewat jalan yang rusak itu siang hari, jadi kita bisa kontrol kecepatan kita tidak kaget begitu dan tidak berbahaya teman-teman.
Nah, ini kita masuk di jalur yang sebenarnya cukup lebar teman-teman, tapi banyak banget blind spot. Jadi mohon maaf ya kalau teman-teman lihat kita sering take over atau sering menyalip di marka yang lurus-lurus. Sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman. Tapi saya pikir di Riau ini sudah umum ya kalau nyalip di marka yang lurus-lurus atau yang tidak putus-putus begitu. Sebab kalau kita nunggu marka yang putus-putus kayaknya kelamaan dan pada akhirnya kita terbawa juga dengan kebiasaan teman-teman yang bawa mobil di di jalan lintas Sumatera begitu. Karena kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman perhatikan dari tadi tuh markanya nggak ada yang putus gitu ya, nyambung terus. Nah kalau kita nggak nyalip ya, mosok kita mau nunggu di belakang truk terus kan nggak asik ya teman-teman ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau teman-teman ragu ya janganlah, jangan ikutin cara mengemudi kami ya teman-teman. Dan sebenarnya ini fun fact ya buat teman-teman, kalau lewat jalan yang banyak tikungan seperti ini, kalau saya secara pribadi lebih prefer jalan malam hari. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, nggak tahu nih udah jam berapa, kita melintas di bundaran Tugu Patin ya teman-teman. Ini Tugu Patin adalah tugu yang cukup terkenal untuk teman-teman yang sering lintas baik dari Jawa maupun dari Sumatera ke arah Jawa begitu. Tugu Patin ini kalau saya tidak salah ini berada di daerah Rengat ya teman-teman. Di daerah Rengat, Indragiri Hulu teman-teman, Indragiri Hulu. Kemudian ini juga di sini banyak orang-orang jualan segala macam. Ini juga tempatnya ramai. Saya pikir di sini aman untuk teman-teman beristirahat. Itu di sebelah kanan kita banyak truk-truk besar yang sedang beristirahat. Oleh sebab itu kalau teman-teman capek, ini di sini juga banyak penginapan di pinggir jalan lintas kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan capek bisa istirahat di daerah sini. Nah, daerah paling dekat dari sini adalah Simpang Belilas ya, atau daerah Belilas teman-teman. Nanti kita mungkin akan istirahat di sana. Oke teman-teman, jadi kita istirahat di SPBU Belilas. Ini kalau arah dari Riau menuju ke Jambi nih setelah Pasar Belilas sebelah kiri. Ini jam operasionalnya mulai buka jam 7 pagi. Sementara kita sekarang ini jam setengah 5. Ya kita sambil istirahat nanti sambil nunggu pom bensinnya buka. Itu banyak temannya yang lagi mau arah ke Jawa juga. Baik teman-teman, sesuai rencana kami, jadi kami akan melewati Jambi atau masuk ke perbatasan Jambi itu pada saat matahari sudah terbit, sehingga kita bisa dengan jelas melihat lubang-lubang atau jalan-jalan yang rusak yang kita lewati, sehingga kita bisa hindarin untuk meminimalisir guncangan teman-teman. Dan ini bisa kita atur, sebenarnya bisa kita manage waktunya teman-teman ya, kalau teman-teman udah hafal jalur-jalur sini gitu. Dan saya sih lebih pede kalau di lintas Sumatera ini, saya lebih pede jalan malam sebenarnya kalau banyak tikungan gini, karena kita bisa salip-salip di tikungan kalau malam hari. Tapi kalau siang hari kita nggak terlalu berani begitu teman-teman, dan harus tetap hati-hati.
anu Di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan menjadi mimpi. Jalan lintas Sumatera adalah jalan yang khas teman-teman ya, yang vibes-nya, pemandangan dan sebagainya, suasananya itu tidak bisa kita dapatkan di jalur lintas manapun teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah pernah atau mungkin sering lewat sini pasti ngerasain vibes-nya lintas Sumatera itu berbeda dengan lintas-lintas yang lain. Jadi kalau saya tidak salah itu untuk menuju ke Riau itu kita bisa lewat lintas timur seperti yang kita lewati sekarang, lintas tengah maupun juga lintas barat menuju pesisir, melewati pesisir Sumatera Barat, Bengkulu dan kawan-kawan gitu teman-teman ya. Namun kali ini kita memilih untuk lewat lintas timur, begitu teman-teman. Nah teman-teman, kita bareng dengan mobil klasik di depan kita ini dengan plat nomor BL. Ini sejak kita di Riau semalam ya teman-teman ya. Tadi malam sejak kita di Riau di daerah Pangkalan Kuras, itu kita udah bareng dengan mobil ini. Ini mobil unik sih, saya sampai excited sih liatin mobil ini teman-teman ya. Asik banget nih bawa mobil klasik lintas jauh begini. Kalau sesuai plat nomornya ini datang dari Aceh teman-teman. Dan lu pas makan lewat kene sih sore ya, Pak? Orang mau ini lah, kan baru masang KSC, anu selele sing enak banget. Berarti kan lu lewati. Nah ini urung. Ini kan Maret sing kain ya. Baik, tetap main giat, temenan.
Hari Selasa tanggal 10 Maret jam 12:41 kita baru sampai di Palembang teman-teman. Oh, cukup melelahkan, jalannya ramai macet. Hari Selasa tanggal 10 Maret jam setengah 2 pagi kita sedang melintasi tol dengan jalan tol paling mulus yang pernah ada di Indonesia teman-teman. Ini saking mulusnya jadi kita jalannya nggak bisa pelan ya, harus kenceng ini. Ini kalau teman-teman lihatnya kelihatan pelan, ini karena diperlambat videonya. Asli yang sebetulnya ini kenceng banget aslinya. Ini jalan tol teman-teman ya, bukan jalan desa, bukan, ini jalan tol. Oke teman-teman, jadi setelah dari jalan yang rusak tadi masuk gerbang tol Kayu Agung, kemudi diambil alih oleh adik saya teman-teman, sehingga saya tidur karena udah ngantuk sekali. Dan saya dibangunin itu udah di rest area kilometer 80 sekian lah, di arah ke Bakahuni teman-teman. Jadi saya bangun, terus gantian lagi. Ini kita udah masuk ke kilometer 80-an ini untuk menuju ke arah Bakahuni teman-teman. Jadi tidurnya cukup nyenyak di mobil karena kita lewat jalan tol yang sangat mulus kayak gitu teman-teman. Nah, ini udah vibes-nya udah mulai ada aroma-aroma pulau-pulau Jawanya nih teman-teman. Jadi kita sudah agak semangat lagi nih karena sudah tidur juga dan sudah mulai dekat ke pelabuhan Bakahuni teman-teman. Kayak gitu. Berapa kira-kira tarif tolnya? Yuk kita lihat sama-sama. Rp909.500 dari gerbang tol Kayu Agung.
ya kayak. Salah senangnya udah latih kayak arep Bali. Bob. Oh, bocah apa dah? Indahnya pemandangan. Sini ini kapalnya kan? Dela. Oke teman-teman, untuk harga tiket mobil roda 4 itu 450-an di aplikasi. Tapi karena kita minta tolong sama teman yang biasa beliin tiket tadi, kita harganya 600.000 teman-teman. Oke teman-teman, kita mau naik kapal Jagantara. Ini baru sandar, bongkar dulu, habis itu baru kita naik teman-teman. Kita naik ke atas ini. Masih sepi. Bis. Oma. Kapal nih habis bongkar. Tampak-tampak mau gini. Jaduk sepionnya gini. Tunjung masuk tunjung. Kita loading. Wah. Airnya lagi tinggi teman. Kita naik ke lantai 2. Siko. Oh, lantai 3. Pak masuk lantai 3 kok. Kok jadi ngomongnya kayak orang Sumatera ya, sekali-kali. Sekarang kita udah mau ke Pulau Jawa teman-teman. Oke. Ternyata kita naik ke lantai 3 teman-teman. Kayak kapal sih ngarep paling kaya bang. Kalimantan ya. Kalimantan. Aduh. Coba banget mobilnya manjat. Sandar dan kita akan keluar dari dalam kapal Jagantara. Di depan ada bus, ada big bus. Kita menunggu jatah untuk keluar dari kapal karena harus diatur oleh petugas. Sebab kalau nggak diatur nanti mungkin bisa miring-miring kapalnya. Oke, teman-teman, kita akan keluar dari kapal Jagantara. Alhamdulillah. Challenge. Terus gimana akhirnya milih
Delima Sri Gemilang Ponorogo. Sebelah kanan Sari Mustika yang akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sumatera. Oh, kayak kapal singa Ultraman kayak ngarep kayak buka kanan. Apa miki terkirim nama ring Cilegon? Kayaknya kami itu loh Jakarta tuh kudu siap-siap kan ya. Tiket PBB gagal, ya kan, kemudian Uni Eropa gagal, ya semuanya itu tidak ada berani melawan hegemoni Amerika. Jadi Trump itu seperti di atas angin, dia bisa melakukan apa saja. Bahkan Venezuela kita lihat, ketika Maduro ditangkap, kan tidak ada tindakan terakhir dari luar. Solidaritas yang tadinya diharapkan dari Rusia, dari Kuba, dari Kolombia itu kan tidak terjadi. Ya, bahkan kemudian sekarang yang naik wapresnya Venezuela sekarang itu Ini di Pak. Tomang. Ya teman-teman, setelah melewati sunyinya lintas Sumatera dan tol lintas Sumatera, sekarang kita masuk di tol dalam kota Jakarta. Ya seperti yang kita tahu teman-teman, jangankan di hari-hari besar seperti yang atau menghadapi hari besar seperti yang kita alami sekarang, sedangkan di hari-hari biasa saja Jakarta memang boleh dibilang selalu seperti ini kondisi lalu lintasnya teman-teman. Dan ini terbilang kita agak jauh ya dari hari mudiknya, karena kita masih di tanggal 10, berarti kita 10 atau 11 ini kita lewat jalur sini teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman bayangin kalau misalkan kita pulangnya udah mepet hari lebaran, H-3 atau H-2 mungkin lebih parah daripada ini gitu. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati dan waspada. Kalau ngantuk ya teman-teman istirahat, jangan dipaksa. Oke teman-teman, barusan kita tap e-tol di gerbang tol Tomang. Nah, kita sedang naik di flyover Kebonjeruk. Nanti kita turun bergabung ke tol dalam kota teman-teman. Di belakang itu adalah simpang, ke kiri itu arah ke Tanjung Priuk. Nah, kita naik ke atas menuju ke jalan tol Jakarta Cikampek. Ini sudah cukup padat ya teman-teman ya, padahal masih hamin jauh ini ya. Denza, Lexus, Lexus LM.
langsung karepe iku. Ki macetnya anu ngantri tol. Ngantri. Enggak memang macet nang isor kayak kota sih Wes. Pusat, Jakarta Pusat. Pusat Selatan. Gedung DPR MPR. Istana Presiden, Selipi, Tomang, Grogol, Pancoran. Gojek aku orangnya payu banget ya. Ayo. Biar mbakku tanah mburi tapi Siki sih. didol biar mas cuman biar Oh, udah judul kan miliaran sih ya. triliunan lah. Kayaknya itu wes sih. Bahasa kang romane bahasa kang biar kan yang beli tower gitu beli tower Telkom. Kecepatannya 440 patang ya. Surabaya kita targetnya om. Sebenarnya iya. Jakarta Surabaya targetnya 15 menit. Banter Bangkok. Coba pada njaluk lu kalau kita. Nomor jam macetnya konde mak. Kalau macet lagi, bau calon. Dembule dua kok pak. Lu sendiri mana kira sana jalan tol Kerawang Barat kilometer 4950 menjelang rest area 57 macetnya luar biasa. Kelari Mbak ya, pintu tol Kelari. Kebetulan banget yang baru pintu ada Kelari. Jam 17.52 kita istirahat di rest area kilometer 102. Nih teman-teman, cuacanya hujan di sini jam 5:30 udah gelap. Ini rest areanya kondisinya masih relatif biasa ya, belum ada lonjakan pengunjung yang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong dingin juga.
langsung rudal balistik. Kata loro ya dia. Oh, kini kelewat dalan ngisor gun viral kayak sing ganu kae. Iya. Openan verbal. Iya. Malah goet boleh muat. Lagi jenenge sing trailer sing lowbat kayak jenenge gue. Iya. Nang duwe. Iya, balik nang dulu kayak pakai kan. Jalan yuk mas sekarang. Ini kok mas. Wis supire sing kira dadi gon. Main sing kae mau. Main sing duri. Main. Kayak cacasan nganggur kabeh. Gerbang tol Pejagan. Berapa? Mobil parkir. Aku akhir mati. Sebelum kita kenal sedikit ya. Si pernah kamu. Ujumam. Waduh, boleh. Alhamdulillah jam 12:30 malam
Berarti udah masuk hari Rabu jam 12:30 malam. Kita baru sampai di rumah teman-teman. Habis hujan di sini, tuh airnya pada genang. Ini kucing kesayanganku, Oscar. Ya teman-teman, jadi total kita habiskan bahan bakar adalah Dex 470, 300, kemudian sisanya solar 170, 195 dan juga 70.000. Nah itu kita start dari Sungai Pinang Pekanbaru sampai di Kroya Cilacap teman-teman. Selamat mudik, terima kasih.